Halo teman-teman pecinta aglonema, jumpa lagi dengan Riman Vlog dan ABC Garden. Dan di seri kali ini masih perayaan ya seputar silver play button yang sudah sampai di rumah. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, kali ini saya akan mengutarakan kisah yang memorable, yakni ketika saya merawat aglonema milik mertua yang pertumbuhannya itu tidak optimal, cenderung kerdil dan stagnan. Nah, kali ini akan saya rangkum dalam satu kisah dari bagaimana kondisi awal treatment saya hingga hasil akhirnya. Nah, teman-teman, kisahnya itu diawali ketika saya kebetulan bersama keluarga ya nengok mertua di Salatiga. Cuacanya emang di sana lebih sejuk ya, dingin, tidak perlu AC tapi sudah ada AC alami gitu kan. Nah, kemudian saya melihat ternyata bapak sama ibu mertua ini suka sekali merawat tanaman hias, mulai dari anthurium, lalu ada juga tanaman-tanaman yang lain dan salah satunya adalah aglonema. Saat itu saya masih bingung, ini Red Stardust atau Picroy ya. Ternyata belakangan diketahui kalau tanaman itu Picroy. Yang menyita perhatian saya karena tanaman ini kok potnya besar, lalu hanya muncul satu daun dan cenderung stagnan. Saya tanya pada ibu mertua, itu tanamannya? Iya, itu sudah lama sekali. Kondisinya seperti itu, enggak mati, enggak tumbuh juga, seperti itu. Makanya saya cari tahu apa sih kendalanya. Yang pertama adalah media tanam, ya kan? Kelihatan sekali media tanamnya apa? Ini media tanamnya tanah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, sebenarnya kalau yang namanya tanaman itu memang wajar ya menggunakan media tanam itu tanah. Tapi saya pernah membuat video tentang aglonema, yakni 9 hal yang membuat kita gagal merawat aglonema. Nanti tonton lagi ya. Kesalahan yang pertama itu seringnya kita menyamakan dengan tanaman yang lain aglonema. Padahal tanaman aglonema ini berbeda. Aglonema cenderung menyukai media tanam yang apa? Porositasnya bagus. Jadi kalau airnya diguyur itu ngocor, dia tidak mengenang di dalam. Kemudian aerasi. Aerasi itu rongga-rongga yang ada di dalam media tanam yang bisa membuat akarnya leluasa untuk menyerap makanan. Itu aerasi. Nah, sementara kalau media tanam dari tanah dan pupuk kandang ini cenderung memadat dan membuat genangan di dalamnya. Nah, media tanam tanah ini sama pupuk kandang ini membuat kelembabannya itu sangat tinggi. Lembab terlalu lama mengundang jamur, bakteri menyerang ya, sehingga ya tanaman cenderung dia tidak fokus untuk menumbuhkan pertumbuhan tanamannya, justru mereka bertahan untuk hidup. Itu salah satunya kenapa dia stagnan, tidak tambah daun, kayaknya berhenti segitu saja, karena penyebabnya media tanam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nih, ini live langsung loh, coba selalu lebih dekat ya kan. Nih, saya nggak ngundang siput, siputnya datang sendiri, dia mau jadi bintang tamunya Riman Vlog, lihat. Nah, kalau media tanam aglonema yang saya buat khusus itu memang kita upayakan dengan fermentasi minim patogen. Jadi sebisa mungkin hama gangguan seperti ini tuh minim. Nah, tanah dan pupuk kandang yang tidak melewati proses fermentasi tentu menjadi tempat yang nyaman untuk hama-hama. Salah satunya siput. Ini siput kecil nih kan. Ini belum yang lain mikroorganisme yang buruk yang tidak baik untuk tanaman juga menyerang. Duh, siputnya asik banget ya. Dia nggak tahu sedang di syuting loh. Put, kamu jadi artis nanti. Lelelelele. Nah, nah, yang sering dilakukan ini oleh mama-mama ya, itu pokoknya potnya itu cantik, besar, putih, enak dipandang ya. Tapi ya tidak proporsional seperti ini. Lihatlah. Tanamannya sak kuprit, potnya segede gaban. Besar sekali.
Jadi seperti yang pernah saya bilang, pot itu sebaiknya menyesuaikan dengan akar, ya kan, supaya bisa jadi tempat nyaman. Mereka bisa menumbuhkan akar dengan bagus dulu. Kalau minim akar ya, akarnya ditumbuhkan bagus sehingga pertumbuhan yang lain lebih optimal. Selain pot yang terlalu besar ini, nah ini lihat lubangnya juga tidak proporsional. Ini malah buntet loh, buntu ya, lubangnya cuma sedikit. Bisa dipastikan ini di dalamnya pasti ya airnya itu menggenang ya, nggak menggenang itu ya, teles kebes lah di dalamnya, bacek di dalamnya ini bacek. Tentu ini mengundang banyak sekali patogen, kemungkinan jamur, bakteri itu mengganggu perakaran dari si aglonema ini. Nah berikutnya itu tentang pendapat pembudidaya dulu ya. Makanya dia pecinta tanaman hias lah. Kalau yang sudah dulu itu selalu berpendapat kalau tanaman itu dikasih pot yang lebih besar nanti akan tumbuhnya juga besar. Gitu kan. Kalau untuk tanaman lain kemungkinan bisa jadi. Tapi kalau untuk aglonema dia justru kesusahan ya. Ada dua hal, kalau memang dia bisa tumbuh subur ya bagus, kalau enggak malah mati. Karena apa? Dia mengalami serangan bertubi-tubi, apalagi tanaman yang hibrida ya. Hasil persilangan itu kan dia kekuatannya itu berbeda dengan aglonema spesies. Saya pernah bikin videonya itu, video tentang aglonema spesies, aglonema alam yang bisa ditanam di tanah karena memang ekosistem awalnya lingkungannya dia tumbuh di tanah atau di hutan, itu sudah biasa. Sementara yang hibrida ini memang perlu perlakuan khusus. Nah makanya tidak bisa aglonema ini disamakan dengan tanaman lain. Jadi potnya nanti besar, nanti justru besar. Yang ada malah dia berupaya untuk menambah akarnya semakin banyak, sementara daun-daunnya jadi lebih kerdil karena fokus untuk menumbuhkan akar. Itu pun kalau bisa tumbuh dengan bagus. Jangankan tumbuh, lah bisa jadi malah busuk akar, bahkan bisa busuk batang. Nah itu kan berarti sudah kena serangan. Tak jarang penghobi hanya sekedar menanam dan membiarkan tanpa memperhatikan kebutuhan. Apalagi kalau tanaman yang kecil seperti ini, dia itu sedang butuh-butuhnya unsur hara, terutama nitrogen, untuk pertumbuhan perkembangan bagian-bagian tubuh tanaman. Nah makanya itu tanaman seperti ini membutuhkan unsur hara dari pupuk, ya kan? Kalau ini mungkin baru bisa terpenuhi dari pupuk kandang ya, tapi belum optimal. Pupuknya NPK. Nah, teman-teman bisa melihat ya beberapa contoh pupuk yang saya gunakan, tapi nanti di lain waktu lebih detailnya saya akan bahas khusus tentang NPK. Ini tentang pupuk yang dibutuhkan. Berikutnya adalah tentang kecukupan cahaya. Nah, kalau di lokasi saya di Kartasura Sukoharjo itu kan dataran rendah ya. Dataran rendah itu panasnya itu bagus. Tiap pagi dapat panas. Tapi oh iya saya lupa ngomong kalau saya sedang berada di Salatiga. Salatiga itu kan dataran tinggi ya. Dataran tinggi otomatis jarang cahaya, lokasinya lebih dingin. Nah, ini tantangan yang sangat berat. Dengan kondisi lingkungan seperti inilah yang membuat tanaman juga cenderung mengerdil, pertumbuhannya kurang cepat, terutama untuk aglonema. Makanya kalau sudah seperti itu, lalu bagaimana masuk solusinya? Solusinya ya piye? Sabar, kita terima, karena memang kondisinya ada di dataran tinggi. Kemudian kalau pas ada panas matahari ya udah kesempatan untuk mendapatkan cahaya pagi-pagi dijemur ya, supaya bisa mendapatkan cahaya yang bagus, optimal, pertumbuhannya semakin lebih baik. Setidaknya ada 5 hal yang menyebabkan tanaman ini tumbuh tidak optimal. Tentu teman-teman sudah pernah lihat ya, ada video saya sebelumnya tentang 10 hal yang membuat tanaman aglonema bisa tumbuh lebih baik. Nah itu tonton lagi ya. Rasanya sudah cukup ya menganalisa tentang tanaman ini kenapa tumbuhnya kerdil. Nah saatnya untuk kita bongkar, kita treatment, kita perbaiki supaya tumbuh bagus, jamin. Oke, kita bongkar, kita mulai. Saya sampai bingung ini bongkarnya seperti apa ini. Udah. Tuh cacingnya ya kan tuh. Luweng. Itu kebun binatang ini. Nah lihat ya,
Nih, ada hewannya, cacing, sedang jalan-jalan. Ini masuk apa ya? Oh enggak. Dan cenderung akarnya dia mencoba memanjang. Nah, tapi dia nggak bisa menembus media tanam dengan optimal. Dan satu hal lagi yang paling penting, ketika tanaman ini tidak mendapatkan rumah yang nyaman, tempat yang nyaman, dia cenderung mencoba melawan untuk bertahan hidup. Nah, nggak bisa tumbuh dengan maksimal akarnya. Saya belum nyentuh ini, saya yakin ini busuk. Kita lihat ya. Nah, ya kan, kelihatan sekali kan, tuh, ini membusuk karena media tanamnya memang kurang cocok untuk ditanam hanya tanah dan pupuk kandang saja. Tuh, makanya ini harus kita treatment. Saya bersihkan dulu ya. Lah, cacingnya gede banget. Saya cuci, busuknya tadi sudah saya hilangkan sedikit. Begini kondisinya, kan kita lihat ya. Kita coba iris. Tuh kan nyepot. Nah, tuh kan ada spotnya ini. Ini kalau didiemin sebentar aja dia udah menyebar sampai sini, mati. Lama-lama bisa dipastikan mati nih. Semoga dia spotnya belum sampai. Padahal ini ada mata-mata akar, ini mata tunas, gitu kan. Coba saya sampai sini aja. Oh, udah, serangannya sudah berhenti di situ. Untung cuma sampai situ ya. Oke, ini udah bagus. Setelah dibongkar, seperti biasa saya selalu menggunakan larutan B1 dan antrakol. Takarannya 1 ml per 1 liter air atau 1 gram per 1 liter air ya. Saat itu saya masih menggunakan vitamin B1 Liquinox dan antrakol. Tetapi kalau teman-teman punya itu boleh digunakan ya. Saat ini saya menggunakan yang praktis, yakni Neostarter RJ37. Neostarter ini sudah lengkap, sudah ada vitamin B1-nya, sudah ada pestisidanya, lengkap bakterisida, fungisida, dan hormon-hormonnya di situ. Juga dia fungsinya memulihkan dari kondisi stres, treatment penyakit, lalu perbanyakan atau potong-motong. Nah, di situ lengkap menggunakan Neostarter. Kalau teman-teman belum membeli Neostarter, ada juga saya menggunakan vitamin B1 Lacona dan bakterisida, fungisida RJ37. Nah, teman-teman juga silahkan menggunakan merek yang lain. Kalau punyanya antrakol seperti tadi, punyanya anti Jerman bisa digunakan, Bactosin juga bisa, Nordoc juga boleh. Jadi merek-merek apa saja bisa digunakan untuk perendaman dicampur dengan vitamin B1. Untuk mendapatkan produk-produk ini, silahkan ada di toko Kirena Nursery, yakni di Tokopedia, Shopee, Lazada, atau Bukalapak. Bisa juga ke Shopee ABC Garden. Link ada di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa memesan ya melalui WA ke admin di 0813 25 45 45 27. Vitamin B1 bisa dicampur dengan pestisida, vitamin B1 bisa dicampur dengan pupuk. Tetapi kalau pupuk dengan pestisida itu tidak boleh dicampur. Sudah saya rendam 15 menit, kemudian sudah kering ya, sudah diangin-anginkan. Kini saatnya ditutup lukanya. Saya mau main dokter-dokteran. Teman-teman bisa menggunakan antrakol ya, dibikin pasta, ditutup lukanya. Kalau saya biasa menggunakan betadine. Betadine yang buat luka manusia. Kita tunggu kering. Saat ini saya menggunakan Salbkambium RJ37. Nah, sambil menunggu kering, kita menyiapkan dulu potnya. Saya sudah menyiapkan 2 pot ya, yang ukuran 10 dan ukuran 12. Dan lubangnya banyak. Ini kubangnya sedikit saya tambahin lagi, samping. Ya. Ini supaya ngocornya enak. Ini juga lubangnya udah banyak, jadi aman. Itu nanti kita sesuaikan mana yang cocok. Kemudian saya juga sudah menyiapkan media tanam. Nah, ini dia yang paling penting nih. Ini media tanam premium 7 bahan yang sudah melewati proses fermentasi. Fermentasinya menggunakan RJ37 Neo Aktif yang bisa fermentasi selama 3 hari hingga 1 minggu lah. Kalau saya biar mantap 1 minggu. Ini udah bagus. Aromanya seger banget. Kalau aromanya seger tuh siap dipakai.
Oke, ini yang ukuran 10 ternyata kurang besar. Ini ya, ukuran 12 lebih pas ya. Kita ganti yang ukuran 12. Oke, kita tanam. Media tanam saya ini ukuran dengan komposisi 7 bahan ini saat ini khusus musim hujan ya. Itu udah nggak perlu lagi di bawahnya styrofoam atau dikasih batu apung atau diberi, kalau dulu apa ya, saya batu arang ya itu dulu. Sekarang nggak perlu karena sudah benar-benar poros ini. Porosnya bagus. Oke, tinggal disiram. Nah, habis ini disiram air ya. Nah, itu tadi teman-teman secara lengkap bagaimana treatment yang saya lakukan. Dari mulai dibongkar, ternyata memang ada banyak hal ya di media tanam lama yang cenderung masih menggunakan tanah saja dan banyak patogennya. Nah, makanya kan setelah saya treatment dan saya ganti menggunakan media tanam 7 bahan yang sudah difermentasi ala Riemann Vlog. Nah, ini dia hasilnya setelah 11 hari. Jadi 11 hari kebetulan saya ke sana lagi, saya cek, wow, ternyata muncul daun baru. Ada pertumbuhan yang positif dari situ. Lalu kembali saya tambahin Osmocote ya, pupuk lambat larut biar nambah nutrisi di sana. Nah, saya tambahin, lalu dirawat oleh ibu mertua kembali, dan tepat 1 bulan lebih 1 minggu itu saya kembali ke sana dan ternyata wow, ini dia hasilnya. Hasilnya muncul daun baru, satu yang seger. Daun barunya seger itu membuktikan kalau seperti yang sering saya ungkapkan, 60% kesehatan aglonema itu tergantung dari media tanam. Nah, media tanam 7 bahan ini sudah memenuhi syarat 5, yakni porositas, aerasi, full nutrisi, minim patogen, dan pH mendekati netral. Nah, makanya di 1 bulan setelah treatment muncul daun baru. Itu menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik. Nah, setelah itu beberapa waktu kemudian ibu mertua bilang kalau udah numbuh daun lagi, ada 2 atau 3 daun. Sempat dimakan sama ular ya. Dimakan sama ular, kemudian saya beri neem oil RG37 ini bisa diatasi, dan suatu ketika tanaman tersebut dibawa oleh saudara. Nah, sampai di tempatnya saudara, saat ini kita belum mengetahui kondisinya ya. Semoga baik-baik saja, tapi paling tidak ini menunjukkan kalau treatmentnya berhasil. Nah, momen ini menurut saya momen yang memorable atau yang selalu terkenang karena gara-gara konten itu ya, beberapa teman-teman netizen tuh sempat bilang, ya ampun mas, punya tanaman 1 kandang banyak, mosok nggak ada yang diberikan ke mertua. Itu jadi menantu pelit katanya, makanya itu sangat-sangat terngiang-ngiang. Padahal ini juga milik ibu mertua, ibu saya dan sebagainya, sama-sama dirawat. Cuman kalau memang ibu mertua itu aktivitasnya sangat tinggi ya, aktivitas sosialnya, sehingga perawatannya kurang optimal di sana. Kadang beberapa tanaman aja dibawa ke sini. Tuh. Lalu memorable yang berikutnya adalah penuturan dari penonton. Ada beberapa penonton saya, contohnya Mas Reza Aditya. Nah, di kolom komentar tuh dia bilang seperti ini, nih ada tulisannya ya. Intinya pertama kali melihat konten itu bagaimana saya merawat aglonema milik mertua, dan ternyata sama yang dialami aglonema milik istrinya Mas Reza ini, ya kan? Permasalahannya sama, menggunakan tanah banyak patogen, lalu ditreatment seperti cara saya tadi dan akhirnya berhasil. Dan sekarang Mas Reza juga punya banyak jenis ID aglonema. Dia semakin menggemari aglonema, padahal dulunya belum terlalu gemar ya, atau belum terlalu suka dengan aglonema. Lalu ada juga beberapa penonton lain juga sama. Wah iya, saya ingat ini momen ketika Mas Rimawan itu merawat aglonema milik mertua. Dan teman-teman, semoga di konten ini ada hal yang dipetik, bahwa memang ID aglonema Pickroy ini kan sangat banyak di pasaran ya. Harganya relatif murah, dan kita untuk perawatannya juga tidak terlalu sulit dibandingkan dengan ID-ID aglonema yang disebut aglonema sultan lah ya, yang harganya mahal dan masih langka. Tetapi
Bikro ini menurut saya tidak ternilai harganya karena memang dirawat dari ibu mertua, lalu berhasil saya selamatkan. Kalau misalnya itu pun dibeli, nggak ternilai harganya. Karena keluarga masih nomor satu dan selalu ada di hati, seperti aglonema ini. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.